Siapa Muhammad bin Dawud Muhammad bin Dawud. Hadasana Abu Abdullah, ceritakan kepada kami Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Zakaria bin Isnadihi, dengan isnadnya Ahmad bin Zakaria. Hadasana Muhammad ibn Abdillah, hadasana Asim bin Ali al-Baghdadi, dan abihi diriwayatkan dari bapaknya Asim bin Ali al-Baghdadi. Laisa dan Mujahid dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, berkata siapa Abdullah bin Abbas. Kita Abdullah bin Abbas berkata, kunna ma'an nabiyyi. Kunna, ada siapa kami. Ya, nah ini domir untuk kami ma'al bayar. Kunna, ada siapa kami. Ya, banyak jamak. Itu mana Nabi, beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di Mina, di dalam kota Mina. Abdullah bin Abbas bersama baginda Rasul di kota Mina. Idza aqbalat, ketika menghadap siapa thaibatun, sekelompok orang, segolongan orang. Thaibah itu bisa dikatakan gerombolan, ya, sekelompok bersama dengan kaum. Siapa thaibatun, sekelompok orang, minal Yamani, dari Yaman. Ketika baginda Rasul bersama Abdullah bin Abbas berada di Mina, ada segolongan orang dari Yaman menghadap. Ya, apa itu menghadap? Bahasa sekarang soal. Faqalu, maka berkata siapa Thaibah, idza ja'al ummahatu wal aba akhbirna bi fadhil hajj. Sekelompok orang dari Yaman berkata kepada Nabi, tidaklah menjadi tebusan kau ya Rasul, ya al-ummahat, al-ummahat, ibu-ibu kami, wal aba, dan para bapak kami menjadi tebusan. Akhbirna bi fadhil hajj. Kata Thaibah dari Yaman, akhbirna, kabarkan kepada, jelaskan kepadaku dengan fadilah, atau yang dimaksudkan fadhil. Fadlun jamak, ya, jamak daripada fadlun adalah fadhil. Fadilah daripada haji. Dia bertanya, jelaskan kepada kami fadilahnya. Qala, menjawab baginda Rasul, bala, iya. Kita beri bala, iya. Baik. Ayu rajulin kharaja min manzilihi hajat. Ayu rajulin, lelaki mana saja, kharaja, yang pergi, ya, bisa dikatakan keluar artinya pergi, min manzilihi, dari tempatnya, alias dari rumahnya, hajan, dalam keadaan haji. Siapa saja yang keluar atau pergi untuk melakukan haji, au mu'tamir, atau untuk berumrah, ya. Siapa saja yang pergi haji dan pergi umrah, bakal ibadahnya, ya. Jadi seorang yang berangkat umrah atau berangkat haji dari rumahnya, ketika dia mengangkat telapak kakinya, setiap langkah kita untuk umrah, setiap langkah itu kalau kita angkat 40 marofah, kita mengangkat, ya kan? Kalau diletakkan lagi itu telapak kaki, itu dosa rontok. Ya, sampai seperti itu salah satu fadilahnya, seperti rontoknya daun, ya, yang dari atau terkena angin,
benar mendekatkan diri kepada Allah. Jangan salahnya, karena niat itu urusannya cuma Allah yang tahu sama kita. Tidak ada orang yang tahu selain kita sendiri apa yang kita lihat. Dan satu fadilah daripada orang yang berhaji dan umroh. Makanya baginda Rasul dalam satu hadis mengatakan al-hajju wal mu'tamir waqtullah. Orang yang berhaji atau orang yang umroh itu adalah waqtullah. Waqtullah itu adalah tamunya Allah. Yutim, Allah berikan masa apa yang dia minta, ya, dan Allah ganti apa yang dia keluarkan. Ini jangan takut. Baina waroda, dan ketika seseorang yang haji atau umrah itu al-Madinah tak sampai kepada Madinah, sampai kepada Madinah, wasofahani, dan kemudian dia bersalaman kepadaku, kata baginda Rasul, wasofahani, dan salaman siapa rajul kepadaku, disalami dengan mengucapkan salam, ya, sohabatu, nah, maka sohabatu, maka bersalaman pada rajul siapa al malaikatu, para malaikat disalami dengan salam. Kan? Jadi ketika ini zaman baginda Rasul, makanya sekarang kita itu yang paling penting ketika ada tetangga kita haji, tetangga kita umroh, ya, yang paling penting adalah titip salam kita kepada Rasul. Paling penting ketika ada tetangga pergi haji atau umroh, sampaikan salam di saya sama Rasulullah, ya, dan tentunya para sahabat-sahabat itu habis itu doain saya, udah itu. Oh, saya kebanyakan nitip, saya nitip ini, nitip itu, sorban, nitip namanya pacar, ya makanya kayak nitip. Paling penting adalah nitip salam kepada baginda Rasul. Karena apa? Karena ketika salam itu diucapkan di hadapan baginda Rasul, maka seketika itu pula rohnya baginda Rasul Allah kembalikan kepada jasadnya untuk menjawab salam umatnya. Kita lihat ini kan Rasul tak bawa apa-apa, setiap kali mau ada yang mengucapkan salam. Betul. Yang kedua, bapak-bapak, kalau bapak-bapak nanti punya kesempatan, ya, untuk umroh atau untuk haji, coba bapak bersyahadat di hadapan Rasul. Gimana caranya? Asyhadu alla ilaha illallah, di depan makam Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Itu cara bersyahadatnya. Dan kita bersyahadat di hadapan baginda Rasul yang berwafat, dasarnya ngomong begitu. Setiap kali ada orang mengucapkan salam, Allah kembalikan rohnya. Nah, ketika bapak ibu di depan makam baginda Rasul, syahadatnya begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasul. Seakan-akan Rasulullah ini. Jadi kita bersyahadat mengalami, ya, sesungguhnya seperti itu. Kalau di sini nggak boleh. Ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi kita kalau di depan hadapan Muhammad Rasul itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasul. Nah, udah besok berangkat lagi. Ya Allah ya Karim. Jadi ketika kita mengucapkan, ya, orang Taifah dari Yaman, golongan dari Yaman itu, ketika dia bersalaman ke baginda Rasul dan mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasul, malaikat pun ikut mengucapkan salam kepadanya. Tuh,
untuk fadilah daripada haji atau faida waroda dal khulaifati, dan ketika dia sampai di Dzul Khulaifah, tanah Dzul Khulaifah, wa bertasala, dan kemudian dia mandi, taharahu Allahu minadz dzunub, taharahu, maka Allah mensucikan baginya, nyanyi rajul, minadz dzunubi, dari beberapa dosa. Apa kita ada sunat ya, mandi ya, untuk umroh atau mandi untuk umroh atau haji. Taharullah minadz dzunub. Wa idza labisa saubaini, dan memakai dua pakaian jadidaini yang baru. Ini yang disebut dengan pakaian rok, pakaian rok. Jadidaini, bawah sama atas. Satu dibuat menutup badan, yang satu dibuat menutup kaki kamu bawah. Ini yang disebut saubaini jadidaini atau lebih. Pasnya disebut kain ini. Ketika ya sesudah mandi, Allah sucikan baginya dari beberapa dosa, dan kemudian dia memakaikan ya, dua pakaian yang baru, jaddadallahu lahu, maka Allah memperbaharui baginya minal hasanati, dari beberapa kebaikan. Kembalikan, diperbaharui kembali oleh Allah kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Jaddadallahu minal hasanat. Wa idza qala, dan ketika berkata, wa idza qala, ketika berkata siapa? Ya tadi rajul. Ketika kamu berkata, laki-laki yang labbaik Allahumma labbaik, ya labbaik, penuhi panggilan Allahumma ya Allah, labbaik, aku penuhi panggilan. Ajabahu, maka menjawab pada lelaki yang mengucapkan labbaik siapa? Rabbu, Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, azza yang maha agung, wa jalla, dan maha luhur. Jawabannya apa? Bila baika wa sa'daika, bila baika ya, dengan ya, panggilan wa sa'daika, asma'u kalamak, asma'u, aku mendengar kalamak, pada perkataan, wanzur, dan aku melihat ilaika, kepada. Jadi menjawab seperti itu Allah. Kenapa orang ketika umrah, kalau sudah niat umrah, sudah pakai pakaian ihram, suruh banyak menyebut atau membaca talbiyah, karena di setiap talbiyah kita itu dijawab oleh Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik wa sa'daik, kamu penuhi panggilan aku denganmu, wa sa'daik, kebahagiaan itu. Kadang-kadang kita ini yang paling benar, ya kalau lagi umroh, kalau lagi tawaf, kalau lagi sakit, untuk pakai celoteh, megangin HP. Kadang-kadang kan megangin HP, musuhnya hilang. Karena bagaimanapun pikiran kita tertuju kepada HP. Nah, kalau udah selesai tawaf, udah selesai sakit, baru tentu selfie, jangan baru tawaf, baru video call, bukan tanah enak hapus. Kadang-kadang kamu kalau bahasa orang kamu nggak sampai yang mencerminkan. Nah, kalau bahasa lebih sering lagi, pengen dikata apa tahu? Ya, kadang-kadang kita tidak sadar, kalau itu timbul ria. Ya, apa baik di share dengan share dia, yang ngaji dia, yang ngaji satunya ria. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar ya, kalau kita baru tawaf, karena makanya ada baru tawaf, baru video call, kira-kira musuh apa lagi? Susah sama musuhnya.
Kadang-kadang kita nggak sadar hal-hal seperti itu menyebabkan kita di entah aja selesai doa, selesai sani, silakan tuh video call menggunakan ke Ka'bah. Orang-orang baru video call banyak begitu. Nah, orang Indonesia, tapi orang sana kan orang luar kebetulan ternyata orang Indonesia bisa nularin. Orang sana pada gitu nih. Kadang-kadang kita tidak sadar ya khawatir. Jadi entar. Kenapa? Karena kita benar-benar kan ceritanya tawaf itu kan begitu, kan? Cerita mengapa ada tawaf, ya gimana? Bisa dalam sebuah kisahnya kan dikatakan bahwasanya ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, atau katakan Allah menciptakan manusia, nah itu kan malaikat tidak mau, ya kan? Malaikat tadi masih punya cemburu. Ngapain ya Allah ciptain manusia? Saling bisanya merusak doa. Ya, dijawab oleh Allah. Aku lebih mengetahui daripada engkau. Jawaban Allah seperti itu, malaikat merasa bersalah. Malaikat merasa berdosa. Dan akhirnya untuk menebus kesalahan malaikat kepada Allah, akhirnya malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Ya, tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur jangan dimanain baik, itu rumah, Ma'mur itu orang. Berarti rumahnya si Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah satu tempat yang mana kalau dari atas Ka'bah lurus ke atas, nah itu Baitul Ma'mur. Kalau diumpamakan perjalanan 2000 tahun, mau di mana tuh adanya? Kita jalan 2000 tahun, otomatis baru 100 dan berarti nggak tahu tuh. Kita bisa bayangin 2000 tahun sampai ke Baitul Ma'mur. Disitulah malaikat tawaf 7 kali, ya kan? Dan tawaf 7 kali untuk menghapus kesalahan, protes bercerita apa ada tawaf, apa ada sholat Jumat, ada cerita. Kan? Di Baitul Ma'mur itu malaikat Jibril, malaikat Israel bagian ada, yang waktu malaikat Jibril, imbamin malaikat ada semua itu. Beliau malaikat itu pada sholat juga. Cuman bedanya sama kita, kalau beliau sholat cuma datangnya lebih awal, kalau kita mau paling akhir. Jadi kita lebih senang dapat telur king daripada sapi, gitu kan? Iya, kita sampai datangnya lebih awal itu sapi, kan? Sono kambing, sono lagi, ayam jalan lagi, telur, terakhir telur cecek, tambah cecek boleh ngomong. Ya, makanya dikatakan hijul bohorok kan begitu, hari Jumat itu haji. Pahalanya sama dengan pergi haji. Ya Allah ya Karim, bahwa bihim malaikatus sab'a samawati, memamerkan Allah para malaikat, ya bahwa bihim, memamerkan siapa Allah bihim dengan nasal malaikat pada malaikat sab'a samawati pada langit ke-7. Wa yaqul berfirman berkata Allah pada malaikat wasukana samawati amma tarawna ila ibadi. Allah berkata malaikati, ya membuang ya malaikati, wahai para malaikat, wasukana samawati, wahai orang-orang yang bertempat di langit. Ama tarawna, apakah kamu tidak melihat
ila ibadi kepada hamba-hamba. Jadi Allah memamerkan bahwa Allah bihim manahik, memamerkan kepada manusia, tidakkah kau lihat hamba-hambaku, amma tarawna, apakah kamu tidak melihat ila ibadi kepada hamba-hambaku, atuni min kulli fajjin alik, ya atuni datang siapa ibad ini kepadaku dari penjuru dunia, atuni ya min kulli fajjin alik, dari tempat yang sangat jauh, ya dari tempat yang sangat jauh. Hanya ayatnya wa'adin bin nasi bil hajj yaitu dari jalan ala kulli yatina min kulli fajjin. Jauhnya minta ampun dari mana kau sedunia. Baik, jangan berharap mobil Ka'bah sepi. Apalagi sekarang itu lewat ila ibadi atuni. Oh ya, maaf. Baida dakhala, maaf. Beliau dari pagi ini beristirahat bisa dari berawal sampai pagi. Motor hujan hari lagi ngomong. Ini pahala gede banget giliran mau lihat ngaji di hujan pakai jadi. Ada yang orang kepada lihat ngaji ya itu karena hujan nggak jadi, besok lagi atau depan. Baida dakhala Makkah, maaf ya. Baida dakhala Makkah, ketika ya saya ulangi, ya Allah ya Karim, asma kalamak wandur ilaika, lihatlah ya nih, lihatlah engkau kepada Baida dakhala Makkah, maka ketika kamu masuk kota Makkah, Baida dakhala, maka ketika Baida dakhala, dan ketika masuk siapa? Rajul tadi, rajul dari Yaman. Masuk kemana? Makkah, pada Makkah, wa tawaf, dan tawaf siapa? Rajul tawaf, wa sa'a, dan sa'i siapa? Rajul baina Safa wal Marwah, ya baina Safa wal Marwah, dan antara Safa dan Marwah. Wa sallallahu, maka Allah berikan, Allah sambungkan siapa? Allah. Wa sallallahu, maka Allah sambungkan lahu kepada rajul al khairati, pada beberapa kebaikan. Dan ketika dia melakukan tawaf dan juga melakukan sa'i, wa sallallahu lahu al khairati, Allah sambungkan baginya kebaikan-kebaikan. Wa faida waqafu, dan ketika wukuf siapa nas di Arafatin, di tanah Arafah, ya kita ketahui kenapa ada wukuf di Arafah, karena disitulah peradaban manusia dimulai, ya kan? Pertemuan Nabi Allah Adam dengan Ibu Hawa, ketemunya di Jabal Rahmah, gunung atau bukit, ya juga itu bukit. Nah, kalau gunung mau tinggi banget, kalau kita mau gunung selamat gitu gede yang gitu, sana sebutnya, kalau kita nyebutnya bukit, kalau kita kalau sana gunung yang disebut dengan Jabal Rahmah, itu salah satu maqamul mustajab. Ya, seperti saya katakan bahwa kita di Indonesia ini tidak ada maqamul mustajab, yang ada waktu yang mustajab. Karena maqamul mustajab cuma ada di dua kota, yaitu tanah suci Mekah dengan Madinah. Makatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, itu maqam mustajab. Dan salah satunya adalah Arafah. Ini juga termasuk Jabal Rahmah, ini termasuk maqamul mustajab. Kayak itu. Karena ada orang gak punya anak susah, kita haji lagi daripada Arafah, naik Jabal Rahmah, bawa di situ. Dia benar banget di kamu, begitu pulang hamil, udah gitu bilang lagi hamil dua, benar kenapa? Lakinya minta, bininya minta, jadi dua.
Jangan protes langsung pemadainya karena laki lu minta, bini lu minta, jadi dua. Coba yang minta lu aja yang belum atau ini itu jawaban daripada kakek kau. Sudah Allah kan itu ya Jabal Rahmah 300 tahun perpisahan Nabi Adam dengan Ibu Hawa 300 tahun yang Nabi Adam itu gak berani nahan kepala nunduk